الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin Bapak Ibu sekalian jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha terpuji Allah, segala puji bagi Allah yang maha menakdirkan kita semua hadir di subuh hari ini, di subuh Ramadan, puasa kita yang ke-23 bagi yang memulai di tanggal 19 dan puasa yang ke-24 bagi yang memulai di tanggal 18. Insyaallah perbedaanlah yang akan membuat kita selalu bersatu, karena kita tidak pernah menonjolkan perbedaan tapi mencari persamaan di antara kita, sehingga tidak menjadi masalah. Yang bermasalah adalah yang belum memulai puasanya sampai hari ini, tapi tiap hari ikut buka puasa bersama. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tak terasa beberapa hari lagi akan meninggalkan kita semua. Ada dua pertanyaan pada diri kita dan menjadi sekaligus menjadi renungan. Apakah Ramadan ini akan menjadi Ramadan menang atau justru menjadi orang yang gagal di Ramadan ini? Karena memang kita lalui semua ini dengan ujian iman. Karena apa yang Allah janjikan di dalam Ramadan ini itu belum dinampakkan, belum nampak. Sehingga yang hadir hari ini, hadir di Ramadan itu adalah ujian iman, nilai iman, keyakinan kita akan kebenaran yang Allah hadirkan di dalam Ramadan ini. Kalau kita melihat beberapa hari yang lalu, di awal-awal Ramadan ada berita viral, sebuah video di sebuah kabupaten di luar Sulawesi. Itu dihebohkan dengan antusias jamaah yang akan melaksanakan sholat tarawih. Di jam 2 siang sudah mengatur saf sampai di jalan. Saking takutnya tidak dapat tempat, siang sudah mengatur saf di jalan. Sampai di jalan, sampai sudah keluar. Ternyata ujung beritanya adalah seorang anggota DPR RI memfasilitasi sholat tarawih itu dengan menjanjikan 300.000 per orang bagi yang datang. Artinya apa ini? Sesuatu yang kecil tetapi dinampakkan membuat orang menjadi semangat dan antusias menyampingkan nilai iman di dalamnya. Tetapi sekalipun itu besar tetapi tidak dinampakkan, yang tidak diyakini dengan iman, orang enggan melakukannya. Termasuk kehidupan kita ini memang ujian iman. Kenapa sampai akhir Ramadan ini kemudian orang masih tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan baik? Karena belum paham akan nilai itu. Atau bisa jadi yang kedua, kita ini adalah para ahli Ramadan. Kita ini ahli Ramadan. Kenapa saya katakan kita ini adalah para ahli Ramadan? Karena kita ini setiap tahun sering berjumpa dengan Ramadan. Tapi tahukah kita, dengan seringnya kita berjumpa dengan Ramadan itu mampu menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Ada kaidah yang mengatakan bahwa seringnya orang itu berinteraksi itu mampu mengurangi bahkan menghilangkan rasa sensitivitas dalam kehidupan ini. Contoh, kalau ada orang yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah haram, pertama kali menatap Ka'bah,
itu rata-rata sensinya dapat, harunya pasti seharu-harunya. Apalagi orang yang baru pertama kali, orang yang berulang saja harunya luar biasa, apalagi baru pertama kali menatap Ka'bah langsung. Biasanya kalau saya bawa jamaah, selesai tawaf sa'i tahallul jam 1 malam lah. Kemudian biasa saya ajak pulang jamaah ke hotel. Ayo Bapak Ibu kita kembali ke hotel. Sebentar subuh kita datang lagi karena kita baru malam ini tiba. Langsung tawaf sa'i tahallul, kita istirahat sejenak dulu kemudian kita kembali lagi. Apa jawaban mereka sebahagian? Ustaz, jalan duluan lagi. Kami tunggu subuh. Masih lama subuh Ibu. Dia bilang, Ustaz rugi kalau kami kembali ke hotel. Kami ini Ustaz mau datang ini lama-lama di Masjidil Haram. Tempat yang selama ini kami rindukan Ustaz. Masa kami harus kembali ke hotel? Oke. Dalam hati saya itu jawaban hari pertama. Hari kedua tanpa diajak pulang, pulang sendiri. Hari ketiga imbang. Masjid, hotel, hotel, masjid, masjid, hotel. Sudah tidak mau lagi masuk ke pelataran Ka'bah. Hari keempat sudah di pelataran masjid. Hari kelima sudah tidak ke masjid karena sibuk belanja. Nah, kentara dari ketawanya Ibu, ini pengalamannya. Apa maknanya ini? Kenapa ini terjadi? Ibu yang bilang tadi kami rugi Ustaz, itu selesai sholat tidak ke masjid, saya dapat di luar belanja. Saya tanya, kenapa tidak ke masjid Bu? Dia bilang, Ustaz tadi terlalu banyak bawaanku, takutnya nalarang ke askar masuk. Aku bilang, kenapa kalau mas sekali Ki? Apa dia bilang? Ustaz tadi keliling ke cari kurma, tidak dapat Kak. Mana paling kurma tak? Dia bilang, itu saya mau kurma 2 kilo. Saya pakai bahasa Arab, nanti tidak tahu Ustaz. Apakah kita bilang Arab kurma rakaat ini? Aku bilang, bukan 2 kilo, itu 2 rakaat. Yang dia pikir yang penting ada 2-nya di dalam. Kenapa ini terjadi? Karena bisa jadi kaidah tadi berlaku. Para pedagang yang ada di depan Masjidil Haram, ring 1 Masjid Nabawi, itu rata-rata kalau azan tutup toko. Pertanyaannya, apakah mereka masuk ke dalam masjid? Tidak. Mereka hanya umumnya menghemparkan sejadah di depan toko masing-masing. Kenapa? Kaidah tadi bisa jadi berlaku. Sudah tidak haru, sudah biasa-biasa saja, sudah tidak luar biasa. Ada jemaah bilang, saya ini kalau tinggal Kak di sini di Madinah, di Masjid Nabawi Kak terus kebelanjaan bagi kita yang baru bicara begitu, penduduk asli saja. Nah, nanti Jumat baru datang. Karena kaidahnya bisa jadi berlaku. Ini yang kita khawatirkan, yang bisa jadi mimpi buruk kelak di hari kiamat. Ramadan yang berlalu begitu saja setiap tahun itu tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak punya pengaruh. Karena ada nilai iman di dalamnya. Kalau ada seekor kambing, ditawarkan 2 pilihan. Di tangan kiri berlian yang bernilai 30 juta. Di tangan kanan seikat rumput. Ibu, kambing pilih mana? Kenapa tidak pilih berlian? Dan berlian ini punya nilai. Karena kambing tidak paham nilai berlian dan tidak mengerti apa itu berlian. Yang dia pikir dan berharga adalah seikat rumput bagi kambing. Kenapa? Tidak punya akal, hanya dibekali hawa nafsu oleh Allah. Maka setiap hari kambing hanya berpikir tentang isi perutnya dan nafsunya saja. Maka Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata, siapa manusia yang setiap hari hidupnya hanya memikirkan tentang nafsu dan isi perutnya saja, mengabaikan ibadah dan kedekatannya kepada Allah, maka demi Allah derajatnya tidak jauh beda dengan, nah kita tahu itu yang bilang kambingnya, tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perut. Sekalipun sering dia didengar, wa futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka dengan lebar, nonsen kalau tidak diyakini dengan iman. Maknanya apa? Tidak dipahami secara tekstual, tapi konteks bahwa varian ibadah, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di dalam Ramadan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah.
Maka Ramadan ini adalah latihan pengendalian diri. Ramadan ini adalah membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kita bawa setelah Ramadan. Karena coba lihat itu magnet kebaikannya di Ramadan selama ini. Seseke-sekenya itu ibu, seseke-sekenya yang tidak pernah susah keluar sumbangannya, itu tetap dia bawa tawa kue kalau buka puasa. Karena sudah terlanjur disebut namanya sama MC tadi malam. Tidak enak kalau tidak bawa. Mana sekarang saya lihat masjid 2 kali mengumumkan. Sudah pas tarwih, yang kedua sudah asar. Yang akan membawa buka puasa sebentar, insya Allah ibu ini. Itu lain-lain, itu rasuna rasa. Dia bilang, maunya saya tidak mau dia bawa, tapi nak sebut lagi. Kenapa memang lagi diumumkan. Ya. Itu magnet kebaikannya. Varian ibadah yang sangat banyak yang ada di dalam Ramadan. Bahkan ada yang tidak ada di luar Ramadan. Pintu neraka ditutup dengan rapat pengampunan Allah yang pasti. Sampai Nabi mengatakan, "Radhima anfu, celaka dia." Nabi itu tidak pernah sumpai orang, Bapak Ibu. Nabi itu tidak pernah mendoakan orang lain yang buruk. Tapi baru Nabi kali itu mengatakan, celaka dia, kata Nabi. Karena Fatimah pernah berdoa, panjang doanya Fatimah. Tidak sengaja Husain mendengarkan doa umminya di sepanjang malam tahajudnya. Kemudian Husain bertanya, "Ummi, dari tadi doa tak hanya untuk orang lain, tidak ada doa untuk pribadi dan keluarga?" Apa jawab Fatimah? Siapa yang mendoakan orang lain, baik atau buruk, keluar dari lisan kita doa untuk orang lain sesuatu yang baik atau buruk, maka malaikat akan membalas dengan doa, "Ya Rob, kasih dulu yang berdoa sebelum kau kasih yang dia doakan." Jadi kita dulu yang dapat sebelum orang yang kita doakan. Jadi kalau doakan teman tak sukses, tetangga tak kasih sukses dia, ya Allah. Kata malaikat, kasih sukses dulu yang berdoa sebelum kau kasih sukses yang dia doakan. Jadi kalau doakan tetangga tak tidak baik, cilakalah loh. Kata malaikat, kasih celaka dulu yang berdoa sebelum yang didoakan. Nah, doakan tetangganya supaya pindah cepat karena musuhnya, dimutasilah loh suaminya. Ternyata duluan suaminya dimutasi sebelum yang dia doakan. Makanya Nabi mengatakan, celaka dia. Siapa yang celaka ya Rasul? Celaka bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan itu kemudian tidak menjadi asbab menjadi pengampun dosa-dosanya sampai Ramadan meninggalkannya. Maka yang kedua adalah kesempatan istighfar, memohon ampun, menggapai maghfirah, nilai itu yang hadir di dalam Ramadan yang sisa beberapa hari lagi ini. Kita mau dimampuni, ya tergantung kita menyikapi Ramadan. Ada ibu-ibu bilang sama saya waktu awal-awal, memang saya Ustaz agak masih malas-malas di awal, tapi nanti 10 hari terakhir baru ku gas-gas. Saya bilang apa? Minta maaf ibu, belum ada orang yang masuk babak final kalau sudah gagal babak penyisihan. Tidak ada orang jadi pemenang kalau sudah salah start awalnya. Tidak ada. Makanya saya bilang, di akhir-akhir Ramadan ini yang percaya kalau ada subuh cerita sama kita, tadi malam toh di Masjid Raya kak sholat lain. Memang tiap tahun kak di Masjid Raya sholat lain, tapi barusan ini saya sholat lain, ini kali ini tadi malam agak lain perasaanku, tenang kurasa kayak ini tanda-tanda nak kena Lailatul Qadar. Yang kita pak dulu, nanti dilihat setelah Ramadan. Karena keberhasilan orang di Ramadan itu dilihat nanti setelah Ramadan. Ada perubahan enggak? 11 bulan setelah Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dia buat itu bisa di istiqomah ya, dibawa di setelah Ramadan. Kalau ada tetangga tak sebelum Ramadan dia orang paling seke, setelah Ramadan dia berubah tambah seke, berarti gagal Ramadannya, gagal. Makanya pengampunan dosa di Ramadan ini yang harus kita manfaatkan. Sebagai penutup dari tausiah saya di subuh hari ini, alhamdulillah tidak ada di sini tulisan, kan hampir semua masjid ini tabi 15 menit ya, ini tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi aman-aman karena biasa kalau ada 15 menit pasti ada salah satu jamaah atau pengurus yang lusa gayanya ya, kentara itu kalau ada tulisannya di sini ya. Nah, biasa juga kita tidak motonya kita terlalu lama ya. Biasa tuh ada yang pernah ada yang bisiki saya khutbah Jumat, aku bilang tidak tahu kapan ini, bilang saya khotib tercepat. Pas dia bisiki saya, Ustaz tabi tidak boleh lewat dari 15 menit.
Khutbah pertama lanjut khutbah kedua pas 15 menit. Sekali saya khutbah 7 menit, khutbah pertama dan kedua, langsung leleh mukanya sama saya. Dia bilang, kenapa cepat sekali Ustaz? Aku bilang lebih cepat lebih baik ya. Karena kita mau 15 menit, jangan lewat. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang salah satu imam mazhab. Hari itu kenapa beliau kepengen sekali datang ke Basrah, sebuah kota yang ada di Irak. Singkat cerita, dalam perjalanan beliau tiba di Basrah. Karena kelelahan ingin sholat, mencarilah masjid. Kemudian beliau istirahat sejenak di masjid itu. Baru beliau mau istirahat, keluar marbot masjid mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ada tuh marbot sebagai begini nih ya. Sampai pernah kejadian kan orang meninggal dunia gara-gara diborongi sama marbot di Indonesia Pak. Ya. Gara-gara tidur di masjid. Ya, disuruh keluar. Bayangkan yang dia usir ini ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab. Apakah dia tidak tahu tentang Imam Ahmad? Tahu, tapi dia tidak pernah melihat wajahnya karena dulu belum ada YouTube. Beda sekarang, tidak pernah melihat mukanya, tidak pernah menatap langsung, tapi tahu wajahnya ustadz-ustadz yang ada di YouTube. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini keluar karena diusir. Dia pikir di teras tidak diusir, jadi dia mulai istirahat di teras. Ternyata di teras baru mau istirahat, keluar lagi ke marbot. Nabi bilang, biar di teras tidak bisa, keluar, pergi. Ya. Alhamdulillah itu sekarang yang viral itu sudah dijawab dengan masjid yang ada di Jawa Barat itu yang viral itu kan. Memuliakan para musafir, disiapkan tempat tidur, disiapkan kasur, itu luar biasa. Itu jawaban bahwa begitulah Islam sebenarnya. Ternyata ketika beliau diusir di situ, terdengar suara itu, seorang penjual roti gubuk yang ada di depan masjid itu keluar prihatin karena Imam Ahmad itu diusir. Kenapa itu orang diusir? Maka dia panggil, Tuhan, kalau berkenan istirahat di gubukku, tidak apa-apa. Dengan senang hati Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menyeberang ke tempat itu, rumah penjual roti. Ternyata dia buat rotinya, dia jual. Ketika berbaring Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melihat ini. Setiap aktivitasnya penjual roti tadi itu tidak pernah keluar dari lisannya selain beristighfar. Ya garu adonannya istighfar, astagfirullah. Dia gulung itu adonannya, astagfirullah. Apapun yang dia perbuat dia istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal penasaran lalu bertanya, berapa lama kayak begini Pak? Dia bilang sudah 30 tahun lebih. Setelah kita amalkan ini, apa-apa yang sudah kita dapat? Apa dia bilang? Alhamdulillah, belum ada doaku yang saya minta sama Allah, yang saya minta, saya mohonkan kepada Allah yang belum diijabah oleh Allah. Belum ada doa yang saya panjatkan yang belum diijabah oleh Allah, kecuali satu. Apa itu? Saya kepengen sekali ya Rob, jangan biarkan saya meninggal dunia sebelum saya menatap wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah Imam Ahmad ini di depannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini yang kita maksud dalam doa. Dia peluk Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dia menangis, minta didoakan, dinasehati, diberikan ilmu. Ajari aku ilmu. Itu hebatnya dulu ulama-ulama dulu, jamaah ketika sekali dengan ulama. Beda sekarang. Kalau ketemu sama bukan mau dinasihati atau diajari, dia bilang, Ustaz tabe, pakai tabe, selfie dulu ya. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Ya. Bayangkan istighfar itu. Jadi istighfar itu bukan hanya sekedar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istighfar ini adalah sebagai kebutuhan. Istighfar ini adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah dari setiap khilaf yang pernah kita lakukan, menyadari dari setiap kekurangan dan khilaf kita. Ramadan ini adalah kalau selama ini kita jauh dari Allah, maka Ramadan ini kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah. Dan penutup, berusaha menjadi hamba, mengendalikan diri kita dengan puasa yang kita jalankan selama di Ramadan. Ini yang harus kita bawa setelah Ramadan. Pengendalian diri. Karena memang kalau kita mengatakan Ramadan ini adalah olimpiadenya orang yang beriman dan satuannya adalah ibadah,
maka demi Allah ujiannya pasti berat. Ujiannya berat, pasti berat ujiannya. Jangan jauh-jauh dari mulai sahur sampai ini, sampai kita buka puasa, sampai tarawih. Pokoknya 24 jam diuji tuh kehidupan tak di Ramadan. Contoh kecil saja, sholat tarawih. Ibu kalau sholat tarawih lebih suka mana imamnya? Yang panjang bacaannya atau pendek? Weh, satu selera semua, satu dibilang panjang. Kenapa ibu lebih suka pendek? Dia bilang, Ustaz, terkadang imam tidak mengerti, dia khusyuk di depan dengan hafalannya, kita khusyuk di belakang dengan hayalanta. Siapa memang kasuruh kita datang menghayal ya. Ini berat ini ujiannya, Bu. Kalau tidak mampu mengendalikan diri dalam sholatnya, ibadah pun itu berat ujiannya. Mesti bersabar. Kalau orang sholat tidak hadirkan sabar dalam sholatnya, hancur sholatnya. Ibu seleranya pendek, dapat imam yang panjang, pun raring di belakang sambil sholat mengeluh. Manoko-noko dalam hatinya. Lah mana? Adik kotok bilang panjang di sini aja sembahyang. Terakhir mah ini malam, besok pindah kaya. Ternyata pindah betul itu ibu. Tapi lebih berat ujiannya sampai di sana. Kenapa? Karena yang imam di sana itu tuh imam yang kemarin di sini. Pas tuh gilirannya di sana. Ya. Dia bilang, ya Allah, kayak ku tahu itu suara. Kayaknya dia aja lagi nih. Apa maksudnya ya Allah? Ya. Berat ujiannya. Sedekah ujiannya berat. Apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita ini mampu lolos, melatih dan mengendalikan diri kita, maka insya Allah lewat. Insya Allah inilah Ramadan yang berhasil. Ramadan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah, yang mampu istiqomah 11 bulan setelah Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dibersihkan hati kita di Ramadan ini. Cahaya Ramadan menjadi penerang bagi hati yang gelap gulita dan membuat kita menjadi hamba yang lebih dekat dan takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.